pingin kuliah tapi karena ada keterbatasan ekonomi makanya kan cari yang ada beasiswanya, kalau enggak ya yang gratis gitu. Mbak Glen, Pak. Mbak Glen. Kalau Dama? Saya benar, Pak. Kalibotong. Oh, desa semua ya? Iya, Pak. Ya, podo aku berarti. Kita juga desa, kita. Harus tahu. Dama ini ranking 8 STS. Kalau Bapak buruh, Ibu di rumah aja. Buruh. Nah, IQ saya tuh sangat rata-rata, Pak, di bawah 110. Biasanya kan mungkin IQ-nya kan rata-rata pada 100 belasan lah. Ya, 100 sekian. Ya, oke guys. Setelah sekian lama nggak podcast, kita mulai lagi. Kali ini saya bareng sama Nurul Astri Damayanti, sama Andi Lusianingsih. Mereka ini angkatan 58 STIS. Kebetulan sudah lulus dan sekarang magang. Ya anggap magang lah, suratnya kan nanti ada lagi ya. Gitu. Gimana rasanya magang? Enak, Pak, seru ketemu teman-teman. Iya. Dia jawab kayak gitu karena takut ada saya. Enggak, Pak, beneran. Jadi tahu gimana, oh ternyata kayak gini dunia kerja kan. Kita cuma tahunya kuliah yang kita tahu teori tapi nggak tahu realitanya pekerjaan di lapangan itu kayak apa. Iya, dan beda jauh ya? Enggak ya? Dimajukan, ini bisa loh. Yes, oke. Maklum, manual. Iya. Gini, Dama sama Andi, panggilannya Andi. Mau ngomong apa ya? Gini, intinya begini. Saya itu pengen nanya kalian supaya nanti hasil obrolan kita itu jadi apa ya? Apa ya? Teman-teman itu orang netizen itu tahu gitu loh terkait STIS, bagaimana masuk STIS, lalu syarat apa saja masuk STIS gitu. Jadi ya kita ngobrol masalah itu dulu lah. Kalau masalah magang nanti kita bikin lagi. Dari Andi dulu ya. Andi rumahnya mana Andi? Mbak Glen, Pak. Mbak Glen. Kalau Dama? Saya benar, Pak. Kalibotong. Oh, desa semua ya? Iya, Pak. Ya, podo aku berarti. Kita juga desa, kita. Wah, aku nggak deso ya, alas ya, oke. Sama, Pak. Ya, kalau Andi lulusan mana Andi? SMA 3. SMA 3 Purworejo. Dama SMA 1 ya. Itu ceritanya gimana? Kok bisa masuk STS itu gimana? Dama dulu. Emang pengen atau taunya dari mana atau bagaimana? Dam? Awalnya tuh sebenarnya belum begitu tertarik, Pak, sama kedinasan gitu. Terus tapi akhirnya tuh ada tetangga ya deket lah dari rumah tuh kakak tingkat, mbaknya kalau nggak salah angkatan 54, jadi 4 tahun di atas kita. Sekarang udah penempatan. Nah terus awalnya tuh cerita-cerita sama bapak gimana kuliah di STS, kan zaman dulu masih full dapat ikatan dinas, dapat ikatan dinas ya. Terus ya nanti kita bahas itu ya. Terus ya banyak cerita, terus kayak bapak tuh tertarik. Terus akhirnya saya diajakin main ke rumah mbaknya itu kan, cuma beberapa rumah di rumah. Lalu intinya jadi tertarik gitu. Terus akhirnya dari itu cari-cari informasi. Itu kelas berapa ya, Pak? Kelas 11 akhir lah kelas. Oh, jadi, kelas 2 SMA ya? Iya, kelas 2 SMA. Terus sama lihat PTK-PTK lain. Sebenarnya belum mantep STIS juga, Pak. Kan masih ada pilihan yang PTK lain. Terus lama-kelamaan ya kenapa nggak nyoba, kayaknya juga kan nggak militer. Nah itu salah satu pertimbangannya dibandingkan dengan PTK-PTK yang lain. Tapi daftar lain ya, SMN. Oh iya, SNM. Ya kalau sekarang nggak tahu ya, Pak, namanya apa. Kalau zamannya kita masih namanya SNMPTN sama SBMPTN. Ikut semua. Keterima. Enggak semua. Enggak keterima SNM, terus
Ya sedih iyalah Pak, maksudnya soalnya banyak juga kan Ya. yang keterima, terus akhirnya ya udahlah mungkin belum rezekinya di situ, terus daftarlah SPM yang pakai tes, tapi ya ternyata belum rezekinya di situ juga, nggak keterima. Malah keterima di STIS ya. Ya gitu. Lah Andi, kamu tahu STS dari mana atau bagaimana kok bisa masuk STS? Awalnya cuma browsing aja sih. Kan pingin kuliah tapi karena ada keterbatasan ekonomi makanya kan cari yang ada beasiswanya, kalau enggak ya yang gratis gitulah pokoknya. Jadi memang sengaja nyari ya. Tapi daftar juga di SNM dan UTBK. SNM doang Pak. SNM doang. Sama PTS sih. Apa PTS? Perguruan tinggi swasta. Iya. Oh gitu. Intinya ya gitu ya. Ya tapi cari yang semua beasiswa gitu. Kalau dulu apa namanya UN ya? UN ya. Kalau kalian di sekolah ranking berapa sih sebenarnya? Kamu ranking berapa, Dam? Di kelas sama para lulusnya Pak? Ya kira-kira yang yang bisa mengangkat gengsi lah. Di atas 50 besar paralel dari. Di atas 50 besar itu maksudnya 1 sampai 50 atau 50 lebih? 1 sampai 50. 1 sampai 50 itu paralel ya. Iya. Iya. Di berapa kelas ya, Pak? 7 kelas, 7 kali 30-an, 200-an. Artinya ya kebanyakan lah ya, kamu anak kebanyakan ya. Kalau nggak kebanyakan kan ya 10 besar lah, nggak masuk 10 besar. Kalau di kelas 5 besar. Kalau paralel? Ya 30-an. 30-an ya. Lah Andi? Kalau di SMA saya kan ada 4 IPA. Alhamdulillah masuk 5 besar. Di paralel? Iya. Oh pinter ya. Jadi dia lebih pintar dari saya. Iya. Betul. Tapi nggak apa-apa kok. Ada yang lebih nggak pinter. Yang di depanmu ini lebih nggak pinter. Ya. Terus daftarnya di mana? Kalian daftar di mana? Kayaknya kita sama deh Panlop Jogja, ya kan? Oh Jogja ya. Ya. Kalau di sini nggak ada ya. Jadi kalau ini Purworejo harus ke Semarang. Semarang ya, Semarang atau Jogja? Tapi kalau banyaknya kalau anak kayak Purworejo, Kebumen, bahkan Jawa Timur yang deket-deket Jogja itu pada milihnya Jogja Pak. Jogja ya. Kalau dulu bayarnya pira toh? 300. Kalau nggak salah 300. 300 ya. Dan ya, apa namanya? Itu untuk sekali bayar untuk beberapa. Kita tesnya banyak guys. Kalau STS itu tesnya berapa kali itu? 4. 4 kali ya. Tertulis, lalu psikotes, TKD, tes kemampuan dasar sama kesehatan ya. 4 kali dan itu rentang waktunya panjang ya. Ya, 2 minggu. Antar tahap itu biasanya 2 minggu Pak. 2 minggu ya, berarti sebulan 2 bulan ya? Iya, lumayan lama sih Pak prosesnya. Oke. Tapi kan sistemnya gugur, jadi kalau misalnya nggak lolos tahap 1 nggak bisa lanjut tahap 2 gitu. Ini ada yang belum diketahui netizen ini. Ini teman-teman harus tahu. Dama ini ranking 8 STS angkatan 58 ya. 58. Di jurusan saya, Pak. Di jurusannya dia gitu. Kamu jurusan mana? Cililitan. Jurusannya Jurusan Sosial Kependudukan. Sosial Kependudukan. Kalau Andi seperti dilihat tadi di depan ada foto-foto tadi, itu foto-foto tempatnya, rumahnya Andi. Andi ini dari kalangan ekonomi bawah ya. Andi orang tua apa kerjanya Andi? Kalau bapak buruh, ibu di rumah aja. Buruh itu apa? Buruh apa? Buruh tani atau kayu. Oh gitu, tukang kayu. Dari berapa saudara? Saya kedua dari 3. Kedua dari 3. Jadi terus kakakmu kuliah juga? Iya, kuliah selesai tapi. Udah selesai. Jadi pada saat kamu mau daftar ya? Tingkat akhir itu, Pak. Oh gitu ya. Masih membiayai kakak ya? Iya. Sekarang adikmu? Adik masih SD. Nah, sekarang masih SD ya? Iya. Harus membiayai banyak ya. Ini kebetulan dulu kan guys, dulu itu STS itu ada apa namanya, uang ikatan dinasnya ya. Tunjangan ikatan dinas, TID, tunjangan ikatan dinas. Sekarang nggak ada ya. Per Desember 2018 itu terakhir kali kita mendapat tunjangan ikatan dinas. Sekarang nggak ada, tapi tetap nggak bayar kan STS ya? Ya, sebenarnya gratis semuanya Pak. Cuma kan kalau dulu kita dapat tambahan uang saku dari negara kan. Kalau sekarang nggak ada ya. Tetap aja kayak kita nggak beli buku kayak gitu, bulanan juga enggak. Terus kalau kamu Dam itu sebulan dikirim orang tua berapa?
Ya cukup lah Pak kalau buat bayar kosan, buat makan sebulan. Masih ada sisa dikit. Itu untuk apa TID-nya? Atau enggak kiriman orang tua? Ya, kiriman orang tua. Kalau TID itu sama beda orang ya? tua, iya terserah mau buat Ya. apa. Tapi setelah nggak ada TID akhirnya kan ditanggung oleh orang tua semua ya? Iya. Kira-kira kisaran berapa kiriman per bulan? Tapi sebentar dulu, kos apa kontrak? Kos Pak. Kos ya, jadi setiap bulan harus ngeluarin untuk kos ya? Lumayan juga Pak, kosnya sebulan itu 850. Kosnya 850 guys. Sebenarnya macam-macam sih Pak, range kos di Otista itu dari 600. Enggak, 450. Oh iya, ada yang Ada 450 ya? 500 sampai ya yang 2 juta juga ada. Kalau mau lebih murah tuh biasanya kontrak orang mana. Oh iya. Jadi kalau kira-kira 1,5 cukup ya? Kiriman. Ya, bisa cukup bisa enggak Pak. Tergantung orangnya ya. Iya, tergantung orang. Ya. Kalau Andi piro kirimannya di sebulan setelah nggak ada TID? Mungkin 500 sampai 1 juta mungkin. Tapi sudah kontrak ya? Kamu Kos, Pak. Kos? Iya. Lalu kosnya berapa? Kosnya 475. Lek kurang 500 lo kurang toh. Iya. Bayar kosnya sakmono. Iya. Paling nambah berapa gitu. Oh gitu ya. Terus kamu ngaturnya gimana? Kebetulan itu sih Pak sama nyambi itu ngajar. Oh. Nah, itu Ya, guys. gitu Pak. Sebenarnya tuh anak jadi STIS tuh kayak harus gitu kreatif. Pak. Jadi gini, ini ada satu hal yang bisa kalian ini guys, kalian petik pelajaran. Andi ini saking semangatnya untuk kuliah, walaupun orang tua kirimannya hanya 500 sampai saja. Saya juga tadi heran nih, kos 450, kiriman 500 tak cukup, ternyata Andi ini sambil ngajar ya. Iya ngajar. Apa privat ya? Iya. Privat anak-anak SMA. SD SMP. SD SMP gitu ya. Jadi harus pintar ngatur waktu ya. Iya. Dan cukup ya. Alhamdulillah. Kalau Dama, kamu juga privat? Enggak Pak. Enggak ya dari situ. Karena saya enggak sabaran sih Pak. Enggak sabaran ya. ikut ngajar tapi ngajar sukarela. Jadi kalau di STIS itu ada komunitas STIS mengajar. Jadi biasanya kalau nggak Sabtu ya Ahad itu ngajar di daerah belakang Kampus itu ya kayak di Bocayur itu. ya kalau enggak di dekat-dekat Rusun itu kan ada di dekat Iya. negara Cina. Tapi biasanya tuh ngajarnya anak TK kalau nggak SD. Jadi kalau nggak harus orang kaya untuk kuliah di STIS ya, dengan kiriman 500 kalau mampu mau gitu, bisa ngajar-ngajar gitu ya. Karena banyak sekali sih Pak. Apanya? Ya kayak Iya yang privat. Yang privat itu banyak banget, kayaknya hampir kalau di kelas itu hampir setengah tuh pasti ngeles. Terima kasih ya. Karena ya di Jakarta Ya. banyak kebutuhannya kan yang Ya. butuh juga banyak. Ya. Aku juga dulu cari uang tapi nggak ngelesin dulu. Gitu. Dama ini SNM nggak dapet apa satunya? SBM ya, sekarang namanya UTBK kalau saya. Iya, kayaknya itu sekarang. nggak dapet, tapi ranking 8 di jurusannya. Dari Purworejo guys. Luar biasa. Belajarmu gimana, Dam? Kak ditanya belajar gimana bingung Pak. Sejujurnya apa ya? Nggak pernah belajar malah ya? Enggak juga sih Pak. Bohong Pak kalau bilang belajar. Ya. Kan kalau apa ya dulu zaman kita tes kayak psikotes itu kan ada yang namanya tes intelijensi, Ya. IQ gitu IQ-mu kan. berapa? Nah, IQ saya tuh sangat rata-rata Pak, di bawah 110. Biasanya kan mungkin IQ-nya kan rata-rata pada 100 belasan lah. Ya, 100 sekian, nah, Itu 118 di bawah sebenarnya. 110. Jadi kalau dibilang saya pintar, ya enggak pintar-pintar juga sih Pak, kayak gitu. Tapi karena saya sadar bahwa mungkin saya kurang dibandingkan teman-teman, jadi saya Kurang itu dalam artian bodoh gitu maksudnya. maksudnya mungkin kalau Kamu jangan ketawa dit. maksudnya mungkin kan kalau teman-teman sekali diajar tuh, saya diajar di Udah kelas ya. aja tuh langsung udah nangkep gitu Pak. Ya. Mungkin mereka cuma perlu nge-review kalau misalnya mau ujian atau mau kuis gitu. Kalau saya tuh nggak bisa Pak kalau kayak gitu. Jadi Nambah jam iya, pelajaran. jadi kalau teman-teman pada bilang saya rajin, ya karena saya merasa saya tidak Ya. tidak semudah menangkap teman-teman yang lain. Jadi kadang kalau misalnya saya habis sesi gitu, mungkin malamnya baca-baca dikit kayak gitu Pak. Jadi harus belajarnya dikit-dikit, Ya. nggak bisa kalau langsung kayak misalnya sistem kebus malam kalau mau ujian gitu nggak bisa. Jadi ketekunan memberikan hasil yang luar biasa ya.
Alhamdulillah. Keren. Yang satu tekun karena tahu sadar IQ-nya di bawah rata-rata, yang satu harus kelesin karena ekonominya di bawah rata-rata. Jadi semangat guys, nggak usah nggak usah minder. Tapi kalian masuk STS murni atau ada jangan-jangan ada channel ini? Enggak, Pak. Tenan ya. Mau sama siapa? Enggak kenal siapa. Iya ya, tadi itu aja taunya dari ini ya. Andi browsing ya. Tapi itu sekali daftar langsung dapat ya untungnya ya. Kan ada tuh yang daftar STS tahun ini nggak dapat, tahun depan ikut ternyata dapat. Ini kalian langsung dapat ya. Ya, alhamdulillah. Langsung. Alhamdulillah dari Purworejo dan Deso, satu Baglen, satu bener. Bukan dari kota. Terus kalau di sana Andi ya sudah punya laptop sendiri ya di sana. Kalau misal begini, kalau ada orang yang nggak mampu mau kuliah di STS nggak punya laptop bisa ngerjain tugas di mana kayak gitu. Ada fasilitas nggak di sana di STS? Ada lab komputernya, Pak. Ada lab komputernya, bisa diakses oleh mahasiswa STS ya. Iya, Bisa, dan bahkan mulai tahun kemarin kalau nggak salah ada kebijakan bisa dibuka sampai malam, Pak. Iya. Oh gitu. Jadi kalau mau pakai di lab gitu Iya. kan free wifi juga, mungkin kalau yang di kosannya nggak ada wifi. Oke, bisa untuk cari-cari ini ya, bahan-bahan pelajaran itu ya. Wah keren, siap. Apalagi yang mau tak tanyain ya? Nggak pakai duit, yakin ya nggak pakai duit ya? Insya Paket kan 300 Iya. daftar, masa nggak pakai sama sekali gitu? Yang pasti nggak ada KTP LC dan lain-lain ya. Iya sih, aku juga merasakan loh, swear. Tapi kan ini kan kalian yang fresh from the oven kan bisa cerita lebih detail ya, karena yang masih baru ya. Oke, apa mana ya? Ini nggak ada asrama ya sekarang ya, harus kos ya. Iya, kos. Dari dulu juga nggak ada. Ya di rumahku dulu masih ada. Oh, iya. Zaman dulu sekali ada. Sekarang sedang nggak ada. Jadi untuk penginapan, untuk tempat tinggal bisa kos atau kontrak ya. Iya. Nek kontrak kisaran berapa sana? Entah berapa ya, Pak? 3 juta mungkin. Ada 3 juta, paling rendah 3 juta. Kalau jatuhnya tiap anak, Oh gitu, per anak per tahun. ya per anak per tahun tuh paling 5, 6 gitu. 5 6 Tergantung. hampir Ada sama kak kos toh, 400. Kamu berapa kos tadi Indi? Kosmu? Katakanlah 500. 475 ya, 500 ya. Ya, mungkin kalau anak cowok lebih murah ya. Iya. Kan bisa agak penuh itu. Apalagi kalau misalnya sekamarnya berdua, Pak, Iya. kan lebih hemat juga. Ya, aku dulu malah berempat. Sekarang kayaknya udah nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Paling sekamar berdua. Iya. Enggak, kamarnya luas dulu. Jadi satu kontrakan 2 kamar, ya gitu, dipakai orang 10, yang 8 di kamar, yang 2 di ruang bersama. Ya salah satu triknya seperti itu. Terus, Andi jurusan apa? Ekonomi ya? Iya, ekonomi. Ekonomi. Kalau Dama kependudukan. Jadi di STS itu ada berapa jurusan? Jurusannya 2. Apa itu? Statistik Ha-ha. sama komputasi statistik. Statistik sama komputasi statistik. Lalu? Tapi di tiap jurusan tuh punya peminatan masing-masing. Mm-mm. Kalau statistik kan ada 2. Mm-mm. Saya kependudukan, Ya. saya kependudukan, Andi Ekonomi. 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 Kalau komputasi juga ada 2, Pak. Apa? Sains data Ha-ha. sama sistem informasi. itu kapan dijuruskan? Apa sejak daftar? Nah, itu beda dari Iya. Kalau tahunnya kami itu dijuruskan, tapi kalau adik tingkat Maksudnya dijuruskan sejak? tingkat 2 Oh, tingkat 2 baru dijuruskan. Terus? Kalau adik kelasmu? milih sendiri, Pak. Oh, milih sendiri. Di tingkat 2? Enggak, bahkan di saat mereka sudah masuk. Iya. Baru Ketika masuk masuk, itu. itu mereka langsung Oh, milih. suruh milih langsung. Kayaknya mulai angkatan berapa ya? 60 atau 61 gitu. Iya. Masuk. Tapi enggak, pada saat daftar masih belum ya. Nah, setelah diterima baru suruh ada penjurusan atau gimana? Kayaknya dari awal ya. Iya, dari awal daftar. Daerah suruh Udah anu, milih statistik atau komputasi gitu. Kalau yang sekarang tingkat 1, tingkat 2 itu bahkan tingkat satunya mereka udah tingkat 1 statistik berapa, Oh, komputasi oke. berapa. Karena beda kurikulumnya beda jadinya. Kalau daftar itu syaratnya apa sih? Kalau dulu aku cuman bahasa Inggris, matematika, di tes 7 sudah. Kalau sekarang? Kayaknya mesti
masih sama sih Pak. Masih ya. Matematika bahasa Inggris. Iya. Zamannya gitu. Kalau zaman Nilai kita- UN ya? Bukan Pak, Apa? UN-nya Enggak. UN nggak kepake. Nggak kepake. Iya. Makanya rapot. Pakai rapot pokoknya di atas 7. 6 sama 7 ya. Di atas 7 Di buat atas- salah matematika 7 ya? Hah? sama bahasa Inggris. Terus udah itu aja ya? Hmm. Kalau zaman kita, Hah? kalau mau D4 itu harus jurusan IPA Pak. Oke, Iya. harus jurusan kalau D4 harus jurusan IPA. Kalau sekarang 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 IPS bisa. IPS. IPS bisa. Jadi kalau mungkin kan setiap tahun tuh kadang peraturannya ada Kebijakannya berbeda syaratnya ya. ada yang beda Ah. tapi bedanya mungkin dikit. Jadi Hmm. kalau mau melihat selengkapnya bisa di stis.ac.id. Nanti dilihat di sini. stis.ac.id. Lengkapnya di situ. IPS bisa ya. Bisa. SMK juga bisa. SMK sepertinya bisa tapi ada misalnya jurusan tertentunya. Oh, untuk jurusan tertentu SMK bisa diterima. Bisa, tapi Cuman dari- sampai D3 atau gimana? Bisa sampai Bisa D4. D4 kayaknya. Tapi jurusannya komputasi kalau nggak salah. Jadi Oke. komputasi jurusan di SMK yang dia relevan sama komputasi Komputasi ya. Untuk lebih lengkapnya lihat nanti di sini, guys. Ya. Jangan lupa saya nulis nanti. Situasinya ini karena tulisannya. Oke. Kira-kira nang STS berat nggak sih? Enggak ya, enggak berat ya. Iya. Kuliahnya ya. Gimana? Kamu bisa sambil ngajar kayak begitu. Dia IQ di bawah 110. Tinggal mau apa enggak kan begitu kan sebenarnya ya. Iya. Bagaimana kita mengatur mana skala prioritas kan begitu kan sebenarnya kan. Iya. Dan yang penting niatnya sih Pak. Maksudnya kan Betul, pasti betul sih. udah dari awal pengen masuk STS. Maksudnya bisa dibilang proses masuknya kan bertahap dan Betul. tidak mudah gitu kan Pak. Jadi kalau udah masuknya itu ya pasti akan bagaimana caranya bertahan Ya. akan Iya. bisa lulus. Betul. Tapi ya memang tergantung pilihan juga. Maksudku kalau kita sudah milih di STS, insya Allah bisa kok. Aku dulu kan kuliah di sebuah perguruan tinggi sudah 2 minggu gitu loh. Karena bertahap kan, ternyata setelah kuliah 2 minggu di sebuah perguruan tinggi, saya diterima. Dulu masih AIS diterima, akhirnya saya milih di sana. Dama juga seperti itu ya. Iya. Sudah bayar ya, Dam? Sudah banyak saya belum ospek. Belum ospek, aku udah 2 minggu. Andi enggak ya, memang nyari yang gratis ya. Iya, tapi di waktu SNM itu udah bayar juga, Pak. Oh, udah bayar juga. Iya. Hilang Terima dong. Pak dia. Oh, hilang dong. Iya. Ya artinya memang itu semua pilihan dan skala prioritas ya. Kayak ya mungkin kayak Andi ini dari sisi kiriman orang tuanya agak kurang, akhirnya harus memprioritaskan mana yang didulukan kan pengeluarannya ya. Kalau kurang ya sambil ngajar. Dama juga seperti itu, waktunya diprioritaskan untuk belajar, mainnya sedikit nah gitu. Enggak juga Pak. Enggak juga. Lagi Kalau belajar. belajar terus kan nanti itu Pak. Betul ya. Yang butuh refreshing juga. Iya, lek belajar terus kapan dolane, lek dolan terus kapan belajar kan. Iya. Tapi setiap hari ya buka ya. Iya. Kalau buku harus beli. Enggak. Gimana? Di STS tuh apa ya Pak? Salah satu yang sangat kita syukuri itu adalah kalau menurut saya sendiri kekeluargaan. Kekeluargaan dengan kakak tingkat terutama yang Fosil ya? misalnya satu Iya. Himada gitu Pak. Jadi Iya. buku tuh kan bukunya tebel-tebel, Iya. kadang yang bahasa Inggris kayak gitu kan Iya. Pak. Kalau beli kan ya harganya Iya. lumayan Mahal. banget. Nah. Jadi kalau misalnya udah mulai naik tingkat nanti udah yang nyari Mas Mbak ada Iya. yang punya buku ini Apa sih, apa sih? Ya guys, jadi ada jangan takut ya. soal buku. Jadi ada di STS itu adalah istilah fosil kayak gitu. Dan sekarang yang fosil masih hidup ini dibocorkan ini kita ini. Jadi fosil itu buku dari kakak tingkat yang sudah selesai digunakan lalu diwariskan kepada kakak tingkatnya, adik tingkatnya lagi, itu namanya fosil. Dan saya juga merasakan ini juga tadi yang disampaikan Dama menjawab kenapa dalam salah satu syarat masuk STS bahasa Inggris harus minimal 7 ya. Karena bukunya pakai banyak bahasa Inggris kayak begitu. Tetapi nggak susah ya. Iya, Kan bahasa ada Google Inggrisnya- Translate. Dan apa ya bahasa Inggrisnya kan yang matematik gitu Pak. Jadi masih yang agak basic gitu, nggak yang susah-susah. Nggak susah-susah banget ya. Bisa lah ya. 7 mah bisa ya. Gitu. Terus apa? Perpustakaan Iya, ada ya, bisa diakses juga ya. bisa.
dan nyaman, sangat Iya, nyaman. nyaman. Oke. Ada spot yang AC, kalau misalnya Ya, pengen yang agak AC. berisik, misalnya mau diskusi Iya, gitu, ada. outdoornya. Oh gitu. Ada outdoornya dan itu kayak ada gazebo gitu Pak. Jadi nggak usah takut kalau hujan. Oh gitu. Nyaman lah, perpusnya enak Pak. Ya. Salah satu tempat yang jadi Oleh- favorit iya. anak-anak tuh perpustakaan. Iya sambil ngadem. Iya, betul. Nang kos-kosan rano AC ini tapi semua ngadem nang kene duit. Dulu Dita AC-mu apa perpus wis ana AC nih, Dit? Sudah dong. Zamanku belum ya. Belum ya, Pak? Iya. Angkatan berapa, Pak? Aku rasa nyebut angkatan. Kita kan sepantaran. Iya sih. Seragamnya udah biru, Pak. Biru. Udah. Keren aku dong. Nggak pakai. Nggak pakai seragam. Ya dan ini D4 semua ya. Saya dulu masih D3. Ini semua D4 setara S1 ya. Jadi kayak Dita ini kalian nanti pada saat jadi PNS langsung golongan 3A ya. Iya. Golongan 3A. Dan sebelum masuk harus tanda tangan kontrak. Bersedia ditempatkan seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Iya Pak. Gitu dan bisa diperjuangkan. Bisa diperjuangkan kayak Mbak Dita itu berjuang ke Maluku. Saya berjuang ke NTB. Dan akhirnya di sini Pak. Iya, hanya di sini. Cuma butuh waktu. Punya butuh kembali. waktu. Apa namanya? Menambah pengalaman sebenarnya gitu. Gitu. Nah, Dama sama Andi semoga di Purworejo atau di mana mintanya? Nggak minta aja gitu loh. Walaupun saya nggak bisa meng-ACC kan mintanya. Tapi dimanapun Kalau masih gimana? muda itu mending merantau. Mau merantau ya. Iya lah, cari pengalaman, Pak. Aku juga Cari jodoh. Aku mah udah tua ini merantau terus ini nggak pulang-pulang ini. Nggak balik-balik ini ya. Tapi ya tadi itu karena kita sudah tanda tangan kontrak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sejak saya keluar dari kota kelahiran saya ini sampai sekarang belum balik kerja di sana gitu. Ya nyaman aja guys, nyaman di sini. Yang penting nyaman gitu. Apalagi sih yang pengen ngomong Ki? Kamu biasanya kalau ke SMA ngomongin apa sih tentang STN atau ada pertanyaan nggak? Pertanyaan dari siswa SMA yang pengen masuk STIS itu pertanyaan apa yang biasanya paling sering ditanyakan? Biasanya sih kita presentasi dulu kan Pak. Biasanya ya hal-hal yang dasar misalnya syarat masuknya. Ya. Terus misalnya kan kadang pada tanya kuliah masih bisa ekskul nggak Kak? Oke. Gitu kan ada UKM Ya. gitu. Terus Kamu ikut nggak? Bisa sempat ekskul Pak? Kamu nggak sempat ekskul? kita berdua satu ekskul Pak. Apa itu maksudnya? Malu Pak bilangnya. Tata boga. Ekskulnya kita UKM-nya senam. Oh. Ini dulu ada ketua senam pada zaman Iya. saya. Apa ya senam ya? Aku nggak ngerti apa senam ya. Tapi iya kok bisa. Banyak kok Pak. Jadi nggak cuma kuliah, UKM-nya tuh juga banyak. Kuliah sampai jam berapa? Dari jam berapa kuliah? Biasa. Setengah 8 sampai jam 4. Itu kalau full. Kalau full. Iya. Kalau tingkat 1 banyak full ya? Sering full? Enggak? Enggak juga Nggak sih. juga Pak. sih Pak. Kan kalau tingkat 1 tuh kita mata kuliahnya ada 7-8 gitu 8. kan. 7-8 dan kita kuliahnya kan 5 hari. Jadi Oke. ada yang kadang cuma sehari 1, sehari 2, sehari 3. Walaupun juga bahkan tingkat 1 pun juga ada yang seperti itu ya. Ada. Jadi nggak mesti full dari jam berapa tadi? Jam 8 sampai setengah 8 sampai jam 4 nggak mesti ya. Enggak. Tergantung mata kuliah di hari tersebut Iya. ya. Iya. Masih bisa jalan-jalan guys. Masih bisa. Bisa. Masih bisa. Kan Sabtu Minggu libur. Sabtu libur. Iya maksudnya hari Tapi ya kok aku dulu di di AIS itu dulu sore masih sempat latihan sepatu roda. Masih juara nasional. Tenang aja yang seneng masih bisa ya. Bisa. Iya. masih Deket GOR juga. Ya, deket youth sama- center ya? Iya. Iya, kalau senang olahraga. Kalau mau musik ya cari di luar lah. Ada Pak. Oh, iya, iya, Sekolah ada. kan ada Ada ya? apa ya, UKM namanya Xbar. Xbar itu band gitu. Oh iya, Ada betul. lengkap. Olahraga juga ada pingpong masih ya? Masih. Ada. Bahkan Betul. sekarang ada gym. Wis. ada. Bisa nge-gym loh. Kayak Bisa. Deddy Kobusier. Tinggal itu nanti tinggal Daftar. kita daftar mau booking. Itu punya STS gym ya? Iya. Oh, keren. Olahraganya apa we?
Selain pingpong, nge-gym, senam, Volley, ada volley juga, Volley, ekstrakurikulernya. futsal, basket, basket, Oh, oke. badminton, biliar, biliar, Oh, biliar. ada. dan bahkan Bridge yang pasti ada. bridge Ada. ada. Harus ada bridge itu. Tenis lapangan juga ada, Pak. Tapi nggak di situ ya? Di Nggak. youth center. Di mana? Enggak sih. Nggak. Di daerah mana gitu, tapi bukan di dekat. Mantap, 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 mantap. Wah, jadi pengen kuliah lagi. Tapi otaknya nggak mampu. Oke. Ini magangnya. Oh, ini teman-teman ini dulu teman atau lulusan STS itu sebelum ditempatkan mereka harus magang dulu dan biasanya di pusat ya. Tapi karena sekarang ini pandemi dan mereka ini orang Purworejo, magangnya di BPS Kabupaten Purworejo. Sementara ini masih sebulan. Nunggu surat selanjutnya, magangnya semoga bisa terus karena masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Iya. Dan saya sangat terbantu sekali, keren nih teman-teman ini, keren teman-teman ini. Tapi benar ya menurut kalian, magang membawa apa? Hal positif ya? Karena perspektifnya berbeda antara kuliah sama dunia kerja. Iya sih. Walaupun hampir sama juga, ada beberapa hal yang sama. Maksudnya begini. Kenapa aku memberi tugas yang bertubi-tubi gitu? Karena supaya kalian siap bekerja di bawah tekanan. Kayak kemarin itu kan kita isolasi mandiri, kantornya harus lockdown tapi deadline nggak mundur karena harus tetap kita kejar ya begitu. Kalian harus siap mengalami hal itu. Lalu mengoptimalkan hal-hal yang tidak sebenarnya sepele lah, ternyata kalau dioptimalkan hasilnya lumayan juga. Bikin analisa pakai pivot table, sekedar pivot table ya gitu. Apalagi yang mau dibicarakan, aku bingung nih saking lamanya nggak podcast jadi bingung. Tapi ini terkait ini apa syarat-syarat masuk dan dunia per STIS-an apalagi yang sering ditanyakan di sana? Kalau dulu pas kita sosialisasi itu pasti benernya soal itu Pak, TID. Iya, sekarang nggak ada TID ya. Ada, tapi sebenarnya juga ini hampir semua Ya, PTK udah tidak ada. nggak ada ya, betul. Tapi ya itu ya masih jelas Ya. masih gratis sekolahnya. Jadi Gratis nggak sekolah. perlu mikir bayar kayak misalnya UKT kalau Ya. misalnya kuliah. Andi, kalau kamu makan sebulan rata-rata berapa? Berapa kali sehari makan kalau di Jakarta? Saya 2 Pak. 2 kali. Sekali makan kira-kira habis berapa rata-rata? Nggak mesti sih. Kadang beli itu sayur 5.000 gitu. Terus masak nasi bisa ya? Iya, nasi. Oke. 5.000 untuk sekali makan? Enggak. 2 kali makan ya? Iya. Masak sendiri pakai rice cooker ya? Iya. Itu keren. Berarti sebenarnya jangan kalau sudah nggak, atau begini, kalau kosnya misal 450, lalu kita dapat jatah dari orang tua 550, sejuta lah, cukup ya? Ya insya Allah cukup. Kos 450, 550 nanti kita masak nasi, beli lauk kayak gitu ya? Semuanya tergantung skala prioritas ya? Iya. Kita juga masak kok Pak sebenarnya. Oh iya? Nggak bohong ah? Iya benar. Besok Pak. nanti masak loh? Beneran Lu Pak. masak nanti? Oh iya, masak. Itu, alhamdulillahnya tuh kosan saya tuh semuanya orang Jawa. Yang 2 yang seangkatan ya Pak, yang 2 kan saya sama Sinta juga dari Purworejo. Terus Maksudnya sama Jawa itu bumbunya podo iso njaluk gitu ya? iya maksudnya kan seleranya tuh Seleranya nggak beda iya, jauh beda ya? jauh. Terus Oke. yang lainnya anak Pati, terus anak Kudus sama Jawa Timur. Jadi itu ya masih Seleranya hampir sama. mirip. Terus jadinya kadang kan kalau misalnya beli kan lama-lama bosan juga kan Pak, kan itu terus akhirnya kita pas udah zaman tingkat berapa ya, tingkat 3 kan kuliahnya udah mulai nggak yang padat-padat banget, Ya, Pak. Jadi ya. akhirnya kita memutuskan kenapa kok kalau kita nggak masak aja gitu, Ya. kayaknya lebih Tuh, higienis, dan rasanya selera sama, ya,